Gitu guys. Rame ya yang nonton ya. Alhamdulillah, ya kan. Pakai bedak. Oh enggak, kali ini dia nggak pakai bedak. Kalau kemarin pas keluar dia pakai bedak. Oh, karena ada yang enggak. lihat dia pakai bedak. Ini enggak. Kalau yang ini enggak sama sekali karena dia juga tidak menyangka dokter pada di situ, guys. Dia juga shock. Dia juga kaget ada dokter di situ. Kita sama-sama kaget loh. Sama-sama kaget kita. Dia kaget, dokter juga kaget loh. Cat. Abis itu ada lawyernya juga loh. Bang Jeffrey ngapain ada di sini? Bukannya udah selesai pemeriksaannya? Dipucat gitu. Iya nggak apa-apa kata dia gitu. Cat, gimana Cat? Sehat Cat? Sehat. Dia jawab. Berarti nggak ada alasan dia sakit ya kali ini. Pak Asep, Pak Asep, Pak Kapolda, tolong kenapa? Tegak lurus ya Pak ya. Berarti mah yakin tegak lurus. Waktunya parcel masuk shop. Hadiah lebaran buat dokter ya. Bukan lagi parcel. Parcelnya warna oranye lagi. Nah, kita syukuran pokoknya berarti itu pamit pengen langsung syukuran insya Allah. Langsung syukuran. Dah. Pokoknya besok langsung syukuran kita. Besok hari apa sih? Sabtu. Oh enggak, kita Selasa aja nanti deh. Ini mah syukurannya sama teman-teman tunanetra. Mau ikutan? Selasa. Enggak. Kalau besok bisa, besok kita langsung kan langsung dihubungi langsung datang dia. Tapi lihat dulu keputusan kan. Kita lihat ya, kalau hari ini langsung ditahan, kita langsung syukuran. Gitu, ya. Kok ada dokter kayak gini? Ada ini buktinya. 24 LP. Baru tahu ya? Tuh, kenapa emangnya? Kalau kamu nggak bakalan bisa. Dokter cum laude dengan melaporkan oknum-oknum dokter yang menipu masyarakat. Ada ini. Ada ini. Sampai sekarang pun nggak ditegur. Kenapa? Karena benar. Tidak boleh dokter itu melakukan flexing. Tidak boleh dokter itu pamer. Tidak boleh dokter itu menipu masyarakat. Ini lapornya. Baru tahu ya? Kecian, ya. Kayak sekolah yang tinggi dulu, ya. Belajar dulu sekolah yang tinggi, ya. Kalau bisa, kalau kamu nggak bisa jadi dokter, anakmu. Kalau kamu mampu, anakmu suruh sekolah dokter, jadi dokter yang benar. Kalau nggak, ntar dokter laporin juga, ya. Gitu. Shaliu, hai Shaliu, Shaliu. Insya Allah ada kabar menyenangkan hari ini. Gitu. Pak Adi tadi aku mau Pak Adi datang, Pak Adi. Sampai Pak Adi sendiri ngapain disuruh diminta datang ya? Ayo. Lawyernya dokter suruh datang guys. Berarti ada sesuatu ini. Dok. Tolongin. Siapa dok yang masuk? Belum sayang, tapi insya Allah hari ini ya ada kejutan luar biasa yang pasti bikin kalian terkaget-kaget. Shock. Tapi kita akhirnya bisa aja ya, ternyata tidak ada yang sakit hukum di sini. nggak ada dong. Omongan dokter. Nah, Dokter love you too. tadi di mana? Kalau saya datang ke ini sih tadi ditanyain. Siapa Bang DRL? Tadi itu kita kesini menghadiri penyidikan tentang laporan kita tentang lendir. Tiba-tiba ketemu deh di dalam sama si DRL. Nggak taunya dia lagi diperiksa lagi gitu guys. Dia keluar dengan pucat pasi guys. Kasihan deh, kayak orang puasa, tapi nggak tahu ya dia puasa apa enggak sih. Kira-kira Kita bawa tajil sih kalian buat dia. puasa gak sih? Tapi kita bawa Bawain tajil ya? bawa buka puasa buat dia. Saking kita baiknya ya. Pas lihat langsung, Pas lihat ya sekalian udah aja kita sekalian beliin bukber. aja buat dia gitu. Ya kan? Gak ribut sayang, kita santai-santai aja sih. Iya sih, nggak teriak-teriak. Nggak teriak-teriak, kita mah santai. Ya gak sih, ya kan? Terus gimana? Dah, gimana guys? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nepos gimana? The next Mah ya. urusan kecil dia mah. Gak usah lah, gak usah Cemen, diurus. males. Nggak seru, bukan dokter, bukan apa. Males. Si Nepos suruh urusin hidungnya aja yang simetris. Ya kalau nepos biar Riko yang ini. Bukan levelnya doktif dia guys. Iya, sama-sama paket kan. Dia paket C, gue paket C. Dia paket hemat, gue paket hemat. Udah kita sama-sama paket. Dan Iya. otak kita sama. Pinteran gue sih. Mau pinteran lu lah. Dia aja ngejualin produk ada NA-nya tuh yang lencir yang silver itu. Kok nggak ada NA-nya? Tuh. Tarik
kita mukanya makin glowing. Ih, makasih loh. Ini efek Dia suka pakai semprot berteman. itu tuh face spraynya Face Doktif spray-nya tuh. itu setiap hari dibawa. Ini kenapa ya, Mak? Gak tahu tuh. Gak gatel sih. Hmm. Apa karena tempat tidurnya kali ya? Enggak, kamu pakai krem apa? Moisturizer pakai apa? Ada tambahan moisturizer kayak eksfoliasi. Bukan, ini Gatel. kayak Enggak kan enggak gatel. tungau di itu. Oh iya, kasur. Tapi kalau tuh gatel. Tadi Waalaikumsalam kemarin sayang ini Raffi. Waalaikumsalam. Dotif lagi di Polda Krimsus lagi nungguin pemeriksaannya. Tapi tadi seneng banget. Guys, tadi Dotif seneng banget pada saat beda banget ya perlakuannya ya. Kalau kemarin dia masih bisa keluar masuk. Kalau tadi udah nggak bisa guys. Tadi dia keluar langsung dipanggil, "Dok, masuk." Jadi kayak udah dijagain ketat gitu. "Dok, masuk." gitu. Jadi beda banget perlakuannya sama yang kemarin. Kayak sekarang tuh tegas banget, udah gede kayaknya. Berarti sih ngelihatnya mungkin sekarang udah gede kali penyidiknya. Itu guys. Beda lah perlakuannya sama yang kemarin ya. Jadi Doti merasa kayaknya ada sesuatu yang akan menjadi trending hari ini dan beberapa hari ke depan. Seru kali ya. Hah? DRL akhirnya ditahan Polda Metro Jaya. Tapi nggak ada drama seret-seret. Buat wartawan silakan datang karena sekarang ini nih pasti akan menjadi headline di mana-mana. Tidak ada yang tahu, senyap banget. Silakan datang. Jadi kita nanti boleh bertanya ada apa panggilan ke sini juga ke Polda Metro Jaya. Nanti juga insya Allah mungkin Humas juga akan melakukan preskon ya. Insya Allah Humas juga akan melakukan preskon. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa. Nepos dilaporin sayang, tapi dia nggak mangkir, dia nggak datang. Ya, lihat aja dia nggak datang nggak apa-apa. Kan ada tahapnya nanti. Dia udah dilaporin. Tenang aja. Kalau Doktif kapan masuk nggak bakalan bisa masuk. Panas ya, selai aja. Slebeo. Slebo, hah? Gak ada. Kenapa? Laporin dong makanya. Tuntut dong Doktif, tuntut. Tuntutnya yang gede-gede. Jangan tuntut UU ITE yang dikondisikan. Justiper. Nuntut Doktif, nggak jalan lah P19. Nggak bakalan bisa jalan. Gitu ya. Jadi jangan pada panas mujair-mujairnya. Ntar kalau misalnya Sunil masuk, ini ya, datengin ya. Bawain makanan ya, Jer ya. Ya Jer ya, bawain makanan. Gitu, tahanannya mungkin di situ tuh. Tahanannya di situ tuh. Kalau nggak tahti, kalau nggak di narkoba di situ. Tuh tahanannya di belakang situ tuh. Tuh di belakang situ tuh guys. Tuh. Yang Doktif mau lihat itu bagaimana nanti dia dibawa dari sini ke sana. Dibawa dari sini ke sana kan pastinya di borgol tuh. Terus copot wig, ya kan? Copot wig. Kasih lihat nanti. Untuk penyidik, hah? Kasih hadiah. Kasih hadiah itu nanti. Mengkompor lu, Cak. Iya. Udah ini terbiasa kayaknya. Mana, kasih tahu aja sekarang. Oh, Nih. gitu. Kita belum bikin kontennya ya. Nih guys, kalian boleh record ya. Nih. Oh iya, boleh dipasang, pasang. Sunscreen. Kita kasih sunscreen harga buih gimana? Sunscreen-nya nggak ada kan? Sunscreen harga buih. Ya ada gak bawa barangnya gak? Enggak. Nggak bisa, terkenal. Ada lagi di sini. Ada kok sunscreen. Nah, kan dibawa kita. Sana. Bentar ya. Aku Coba. mungkin dulu orang-orang itu ya. Mana ya dia? Ya, Apa tuh, ntar Bobby? guys. Kalian share-share ya, bantu share-share ya. Kalau nggak ditahan gimana? Insya Allah ditahan. Bisa ini sendiri nggak sih sini? Bisa. Oh nggak bisa lah, mau ngadi-ngadi. Berarti mau tunjukin sesuatu tapi harus ada keranjangnya. Kalau nggak ntar nanti kena pelanggaran. Ya. Kamu boleh. Oke. Jangan konsul ya. Di sini itu lagi excited banget. Lu kan jangan konsul. Kalian pada konsul. Nanti mau nunjukin sesuatu, kalian tolong share-share ya. Sebarkan. Kalian boleh record karena akan ada sesuatu juga yang Dotif umumkan di sini. Sudah. Jadi dugaan penipuan dengan skala yang lebih besar dilakukan oleh DRL. Produknya lagi di tangannya Doktif sekarang. Yuk, bantuin share-share sampai 2000 yuk. Terus nanti Doti bakalan kasih sunscreen harga buih, boleh nggak? Boleh nggak guys? Kalau boleh share dulu sebanyak-banyaknya. Sunscreen harga buih 25.000 ya. Boleh kali Cak. 25.000 kasih Cak. Syukuran. Bismillah.
Sunscreen harga buih 25 pieces 25.000 gimana guys, mau nggak guys? Ya, yuk, tapi bagi-bagi, share-share dulu sampai 2.000 baru. Ya, kalian bantu tap-tap layar, bantu share-share. Nanti Doktif akan kasih ke kalian sunscreen harga buih 25.000. Gold serum juga boleh kali, Berapa? harga buih. Hah? 25.000. Udah ada. Oke. Ya. Nanti ini yang Doktif bagiin harga buih ya, 25 pieces 25.000. Ya, tapi follow nanti kok yang nonton udah 2.000. Oke, jadi kalian tap-tap layar sama share-share. Oke. Ya. Terus nanti udah kalau udah 2.000 nanti Doktif bongkar produk yang ada di tangan Doktif. Produknya ini guys. Nah, produk dari DRL. Ya. Oke. Ada kalian mau nanya apa? Kok bisa minta tolong kok dijawab-jawabin kok. Bentar. Yuk. 97. Apaan tuh udah masuk? Apaan? Enggak, ada yang nanya-nanya dijawab-jawabin dulu. Tanya. Kan di sini kan nggak kelihatan. Oh. Handphonenya aku disimpan sama Ica ya? Ya, Ya udah. Oke. Ini handphone. Hah? yang itu apa yang itu? Ya dua-duanya aman. Oh, pokoknya kalau nggak nyampe 2.000 nggak jadi harga buih. Oh ya wes. Nggak jadi harga buih kalau gitu. 25.000 harus effort. Kalau nggak effort nggak usah. Itu aja. Ya. Ini ya juga kita simpan aja rahasia kita. Oh ya wes. Biar dia nanti takutnya jantungan di dalam. Oh iya. Di dalam aja udah jantungan kelihatan itu lagi ya. Nggak bisa, infonya nggak boleh diperiksa di dalam, infonya disita guys. Pada saat kita masuk ke dalam, handphonenya harus untuk disita, jadi nggak boleh pegang handphone seperti itu ya. Oke. Apa kalian mau nanya-nanya apa? Mau nanya apa kok? Nggak ada yang nanya sih. Masa nggak ada yang nanya? Lebih ke puja-puja ya. Oh. Lebih ke bujer-bujer. Nggak nanya juga DRG gimana. Kalau DRG nanyanya ke dokter Oki guys, Berarti karena nggak yang jadi melaporkan produk. dokter Oki. Ininya nggak sampai 2.000 ya? Kan nggak nyampe 2.000, nggak mau lah. Enak Iya sih. aja. Turun soalnya kalau masukin. Oh iya iya. Kalau masukin Iya harus share. Emang harus share nggak apa-apa. Ya, harus share harus ada apa namanya effort gitu. Karena kan harganya harga buih 25.000 buat lucu-lucuan aja gitu. Oke? Apa Cak? Tolong Cak, kamu baca Cak. oh, Kalau bujur bacain, biarin dia dapat duit lumayan. iya ya. Istrinya Gitu. ngefans sama istri saya kok istrinya. Oh iya makasih, salam Live hormat buat edisi apa istrinya. tuh, katanya? Dibeliin dong kosmetik istrinya, pasti tambah cinta nanti bininya. Ya, Live gitu. edisi apa dok? Ini live edisi menunggu kabar Suneo masuk buih. Tuh. Si dokter kaget, Edisi parcel Richard masuk kaget. Shell. Hah? Edisi Doktif kaget, DRL kaget. Oh ya, edisi 2 tersangka terkaget-kaget. Nah, gitu judulnya gimana? Gimana guys? Edisi 2 tersangka terkaget-kaget. Nah, gitu. Boleh tuh. 2 tersangka terkaget-kaget. Nanti judulnya diganti aja edisi 2 tersangka terkaget-kaget gitu. Ya. Tapi sekarang subsidinya kita berapa sih, Cak? Ini 8%. Mohon maaf. Oh, kecil ya. Guys, subsidinya kecil, guys. Ini cuma buat lucu-lucuan aja, buat ngasih tahu bahwa hari ini bakalan ada berita. Jadi kita lihat nanti ada preskon atau tidak dari humas. Tapi kalau misalnya hari ini saudara tersangka DRL nggak bisa pulang, pastinya nanti humas preskon. Matiin aja. Iya, Rekod dulu. kan nggak mungkin juga ya dianya keluar dari sini di Borgo terus nggak ada siapa-siapa. Masa Doktif doang? Berarti kan ini dong. Nggak, berarti kalau cuma Doktif doang yang ngasih apa? Yang videoin nge-shoot, berarti headline-nya ngambil semua dari Ibu. akunya Iya. Doktif. Bagus sih, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Kita tunggu dia keluar Langsung dari dari sini. A1 ya. Langsung A1, hah? Langsung dari terlapor, tersangka. Mau ditekot dulu ya? Udah. Soalnya turun. Heeh. Itu yang salah Pak, TikToknya itu kali ya. TikToknya ya. Padahal udah share. Iya, cuma ini. Karena masih ada ya. Masih ada barangnya. Kalau barangnya udah nggak ada, keranjangnya udah. Dah, Sip. dah ngomong SS lagi. gimana SS? Nanti Doktif akan meminta laporan lebih lanjut ya. Nanti Doktif juga akan nanya ke Kabitumas.
Silahkan nanya bagaimana pelaporan Doktif tentang persekusi dan ilegal akses, karena sampai sekarang akunnya belum disita. Kalau Doktif kan udah disita langsung. Kenapa kok seolah-olah ya ada perbedaan perlakuan? Padahal SS bilang kalau dirinya sakit. Tapi kenyataannya kan dia nggak sakit, dia kan ke Penang, dia jualan, dia ke bazar, Gandaria City. Kata Gitu. dopamin meluncur ke PMJ. Yuk, buruan cepetan. Udah dikabarin tadi soalnya, Dok masih pemeriksaan, tapi kemungkinannya digalak banget. Dok masuk. Masa seorang daerah digituin loh guys. Dok masuk. Malu nggak digituin? Kalau Doti mah udah nyakar-nyakar itu di depan kita semua lagi ngomongnya begitu. Dok masuk dok. Gitu. Kayak bapak nasehatin anaknya. Suruh masuk, udah ajan maghrib. Yuk Itu teman-teman ngantuk banget duluan kayaknya, kesini. nguap terus siapa? Kamunya, Riko lah. Oh enggak, aku Iya, nggak Riko mau. jam segini tuh pasti bawaannya dia nguap terus guys. Tidur Gitu. saya mah di rumah. Bawaannya itu ngantuk aja dia mah. Jadi bikin posko nggak dok kalau daerah ditahan? Itu poskonya udah jadi. Itu pos keamanan. Bos keamanan Ini itu. posnya udah jadi tuh. Posnya tuh posnya udah jadi. Nah, balik lagi. Jadi guys, ingat nggak coba Doktif cerita, ingat nggak kalian pada saat Doktif live terus di situ ada ambulan, ingat nggak? Itu sebenarnya sudah mau ditahan guys, asal kalian tahu itu sebenarnya sudah akan ditahan, tapi perjanjiannya harus kooperatif. Oke dok, Anda tidak akan ditahan, tapi kooperatif ya dok ya, wajib lapor 2 kali seminggu ya dok. Ternyata enggak guys. Tuh cerita sebenarnya. Itu kisah yang sebenarnya. Jadi dia setelah dia keluar dari sini, tiba-tiba dia bikin konten yang seolah-olah kayak kehidupan biasa lagi, ya kan? Nah itu membuat Doktif berasumsi ya kalau ini mungkin penyidik agak gedek. Gedek kenapa? Karena sebenarnya penyidik itu sudah sangat membantu dia, gitu. Udah sangat meringankan dia. Kok tiba-tiba 2 hari kemudian dia pesta cheers dengan Bang Hotman, gitu. Akhirnya dipanggil lagi deh. Maksudnya apa sih satu ini dokter ini, gitu. Kan Kayak kemarin nggak ada bilangnya martabaknya ya. sakit, ya kan? Kan kayak bilangnya sakit. Terus habis gitu setelah diperiksa udah waktu pas gitu nggak ada. Dia seharusnya ditahan Kayak kemarin itu. ngegampangin, Makanya dia tuh kaget. Kok tiba-tiba dia bisa pulang, gitu loh. Ternyata memang sesuai dengan yang terbaru, berusaha untuk tidak ditahan. Tapi kalau nggak kooperatif ya nggak bisa guys, wajib untuk ditahan. Udah pada datang. Mau nggak mau. Kok kamu nguap mulu sih kok? Enggak, Iya dari tadi kamu udah nguap 8 kali loh. nggak usah dihitungin juga kali. Dia berlebihan nih, overclaim. Nggak ada Overclaim 8 soal kali nguap nggak ada yang terganggu, ya kan guys? Nah, gitu. ya. Angop ya mah angop ya mau udah angop aja. Nggak ada keranjang kuning, nggak ada guys. Hai. Itu kagak jualan. Hai sayang, nggak tahu ya, baru tahu kan, nggak tahu kan, ada berita ini, senyap kan? Aku bilang begini, seandainya aku misalnya cuman diem aja, cuman gua doang nih, headline, ya kan? Iya eksklusif nih dok. Eksklusif, udah dikabarin katanya, udah kabarin aja nggak apa-apa. Insya Allah dia nggak pulang. Kemungkinan, insya Allah, makanya aku bilang insya Allah dia nggak pulang. Karena tidak kooperatif, kemarin nggak wajib lapor, dia nggak datang. Kan dia live. Dia live kemarin. Kan udah kemarin itu waktu pas ada ambulan itu emang udah ditahan. Harusnya. Tapi setelah berbagai macam pertimbangan ya udah nggak apa-apa lah, asal kooperatif lagi nih ya kan. Akhirnya ternyata enggak. Kemarin tanggal 3 Maret dipanggil kan? Tapi kan dia nggak bisa datang, alasannya apa? Nge-live. Live TikTok. Astaga naga gitu ya. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya lu mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya dengan alasan apa? Live TikTok. Wah, hukum lo dimainin, hah? Ya. Boleh? Ya. Oke. Gitu ya guys ya. Muak banget waktu sama Suneo. Muak banget sama Suneo. Pol. Gitu. Ya. Kok nggak masuk gitu Suneo-nya. Muak banget.
Jangan sampai dokter kecoh dengan agenda pemeriksaan. Enggak, gini ya guys ya, logikanya gini, harusnya itu udah selesai. Harusnya pemeriksaan dari saudara DRL itu sudah closing, sudah selesai. Kok tiba-tiba dia dipanggil lagi? Ada apa pertanyaannya guys? Coba. Kita sebagai orang awam aja loh. Kan dia bilang dia sudah mau kayak hidup normal kan? Dia pasang konten kan? Ya kan? Dia pasang konten di akunnya. Sok-sokan dia bilang sudah seperti hidup normal. Tersangka 12+5 bisa-bisanya bikin konten kayak gitu. Mbok yo tiarap kenapa sih Sun? Ya, tiarap dulu gitu loh. Ya, hargai penyidik Polda Metro Jaya udah baik banget ke kamu. Hargai kinerja dari penyidik, bukan tambah pelentang petenteng 2 hari kemudian cir sama Bang Hotman. Apa gak tepok jidat penyidik gitu loh. Kok bisa sih? Wajib lapor juga enggak. Terus kan Dotif tanya, mungkin di sini ada ahli hukum. Ya, jadi kalau misalnya ternyata tersangka yang diharuskan wajib lapor 2 kali dalam seminggu nggak wajib lapor, gimana? Ditahan nggak kira-kira? Tahan dong. Jawab. Ditahan. Jawab. Harusnya ya. Gitu. Jadi sekarang kita lihat. Soalnya tadi perlakuannya berbeda sekali. Tadi dia nggak bisa keluar masuk dengan bebas. Berbeda sama yang kemarin. Yang kemarin dia keluar masuk bebas. Kalau tadi, dok masuk. Dok masuk dok. Jadi dia nggak boleh keluar guys. Cuman Doti juga bingung ada apa ya, hanya bisa bertanya-tanya karena tadi Doti juga kaget. Dia ketemu kaget, dia ketemu Dotif kaget, Dotif ketemu dia pun kaget. Jadi 2 tersangka yang terkaget-kaget. Tapi judulnya gitu aja. 2 tersangka yang kaget. 2 tersangka yang terkaget-kaget. Di sini hujanan gimana? Kaget banget. Panggilan kedua. Telepon aja. Betul, makanya kita berdoa bersama-sama ya. Pokoknya kalau sampai dia ditahan, berarti PMJ bravo. Wah, luar biasa, apresiasinya luar biasa terhadap Polda Metro Jaya. Gitu guys, apresiasi luar biasa. Podcast tiap hari itu kalau menurut dokter itu tapping yang lama sayang, karena Ustadz Khalid Basalamah di bulan Ramadan itu dia kenceng ibadahnya. Beliau nggak mau diganggu dengan podcast atau rekaman. Ya, bisa. Ulama yang bener-bener itu biasanya dia pada saat Ramadan nggak bisa diganggu, fokus ibadah. Jadi nggak ada waktunya buat bikin podcast. Itu tappingan gitu. Oke. Tuh lihat tuh lagi pada udah mulai berdatangan tuh teman-teman wartawan tuh. Udah pada datang. Hai. Maaf ya. Jadi surprise gitu ceritanya. Jadi tidak ada kabar senyap.